Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa salim ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Dion Saputra selaku pemakalah dari kelompok 4 mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI MHI MH. Baik, dari makalah kelompok 4 ini ada beberapa orang yang menyusunnya, yakni yang pertama Dika Prastama Ramadan, yang kedua Dion Saputra, yang ketiga Dwi Suryaningsi, dan yang keempat Edwin Saputra. Baik, judul dari makalah kelompok 4 ini yakni bentuk negara dan sistem pemerintahan. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran dari isi makalah kelompok 4 ini, yakni yang pertama, bentuk dan susunan negara memiliki dua macam. Yang pertama, bentuk negara republik, dan yang kedua, susunan negara kesatuan. B. Prinsip demokrasi dan negara hukum memiliki dua macam juga, yakni yang pertama, pemerintahan demokrasi, dan yang kedua, prinsip negara hukum. C. Sistem pemerintahan. Nah, baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni A. Bentuk dan susunan negara. 1. Bentuk negara republik. Dalam literatur hukum dan politik, yang biasa disebut sebagai bentuk-bentuk negara itu menyangkut pilihan antara kerajaan monarki atau republik. Pada umumnya dipahami bahwa pengertian bentuk negara itu berkaitan dengan dua pilihan, yaitu 1. Bentuk monarki atau kerajaan. Dalam pengangkatan kepala negara dilakukan melalui garis keturunan atau hubungan darah, sedangkan dalam republik tidak berdasarkan pertalian atau hubungan darah. Di berbagai kerajaan, kepala negara disebut dengan berbagai istilah, dan mekanisme pergantian kepala negara berdasarkan keturunan itu juga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. 2. Bentuk republik. Berbeda dari kerajaan, kepala negara republik biasanya disebut presiden atau ketua, ataupun dengan istilah lain sesuai dengan bahasa setempat yang berlaku. Kepala republik tidak ditentukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pemilihan atau dengan cara lain yang tidak berdasarkan keturunan. Di negara yang demokratis, pergantian kepala negara dilakukan secara demokratis, yaitu melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan tidak langsung oleh wakil-wakil rakyat. Sedangkan di negara yang tidak demokratis, pengangkatan kepala negara dapat saja dilakukan dengan cara lain, misalnya dengan kudeta, penunjukan langsung oleh kepala negara terdahulu, atau sebagainya. 2. Susunan negara kesatuan. Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara dengan susunan organisasinya yang berbentuk kesatuan. Di dunia sekarang dibedakan adanya 4 macam susunan organisasi, yaitu 1. Negara kesatuan, 2. Negara serikat atau federal, 3. Negara konfederasi, 4. Negara superstruktural. B. Prinsip demokrasi dan negara hukum. 1. Pemerintahan demokrasi. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berdasarkan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi dikenal dalam konstitusi banyak negara. Meskipun demikian, setiap negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas tersebut. Sebuah negara yang sistem pemerintahan negara menganut sistem pemerintahan presidensil. 2. Prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan negara Indonesia ialah negara hukum. Ketentuan mengenai negara hukum ini secara tegas tercantum dalam rumusan Undang-Undang Dasar tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar tahun 1950. C. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu 1. Sistem pemerintahan presidensil, 2. Sistem pemerintahan parlementer, dan 3. Sistem campuran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam makalah kelompok 4 ini. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun, karena sesungguhnya kesalahan itu mulai datangnya dari diri kita sendiri dan yang benar itu mulainya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.